Puas berwisata Curug, sahabat Hikmah bisa mampir ke Kampung Sindanglaya, Cipanas. Ada produk susu dan keju berkualitas yang bisa dijadikan oleh-oleh. Pemiliknya adalah Aris, seorang peternak sapi yang mengembangkan usahanya dengan membuat berbagai produk olahan dari susu. Selama musim kurban, Aris juga memanen rezeki karena banyak ternaknya yang diminati pembeli. Tak ada yang menyangka keputusan Aris untuk keluar dari pekerjaan di Taman Safari demi merawat ayahnya dibalas Tuhan dengan 1000 kebaikan. Siap Pak, ini saya mau mengajukan resign Pak. Iya Pak, soalnya ya itu Pak, orang tua kan saya sakit. Jadi saya mau meneruskan usaha orang tua Pak di rumah. Yakin? Iya Pak. Ya sebenarnya iya ya Mas ya, karena pastinya kan kita meninggalkan zona nyaman itu tidak mudah. Pada saat itu sebenarnya juga posisi pekerjaan saya, lalu gaji saya sudah di posisi yang nyaman. Lalu saya mulai di peternakan sapi itu, wah pokoknya luar biasa Mas, luar biasa. Posisi ayah saya lagi sakit, istri saya lagi hamil, dan kita kesulitan ekonomi, benar-benar kesulitan ekonomi. Tapi saya tetap yakin bahwa usaha ini sangat menjanjikan. Dengan niat tulus ikhlas untuk merawat sang ayah, Aris memutuskan jadi peternak dengan membeli 2 ekor sapi dari uang pinjaman. Babak baru dalam hidupnya itu dijalani dengan sabar. Aris yakin niatnya merawat orang tua akan diberi jalan kemudahan oleh Tuhan. Meski tak memiliki pengalaman sebagai peternak, Aris nekat mengerjakan semuanya sendiri. Ia belajar segala hal tentang ternaknya secara otodidak. Pengalaman merawat hewan di Taman Safari ternyata memberinya banyak manfaat. Sejak kecil saya hidup di dunia peternakan Mas. Jadi ayah saya sering sekali membawa ke kandang, diajak cari rumput, bersihkan sapi. Jadi bukan dunia yang baru sebenarnya untuk saya. Lalu kebetulan saya juga kan kerja itu 12 tahun di Taman Safari. Jadi saya ada bekal secara, ya mungkin secara lebih baiknya lah. Dan saya coba terapkan ketika saya memulai usaha ini. Begitu Mas. Untuk biaya hidup sehari-hari dan berobat ayahnya, Aris mengandalkan uang simpanan dan penjualan dari susu segarnya. Aris mencoba bertahan. Alhamdulillah, ketekunan dan kesabaran Aris merawat ternak sapinya lambat laun memberikan hasil. Dari 2 ekor sapi yang dimilikinya, Aris sukses mengawinkan hingga jumlahnya terus bertambah sampai 16 ekor. Sayangnya, cobaan kembali datang. Seluruh sapi milik Aris terserang penyakit dan mati. Seketika, usaha yang mulai menghasilkan itu terancam bangkrut. Saya melewatkan satu bahwa saya harus beli sapi, tapi tidak tes darah. Nah, begitu sapi datang, ternyata sapi itu bawa penyakit Mas. Bawa berkolosis namanya. Itu kan virus ya. Jadi dia menular satu kandang. Nah, dari satu kandang itu dan obatnya satu, harus dipotong, di-slaughting. Akhirnya ya sudah, kita mati 8, lalu yang harus kita potong itu ada 8 ekor. Begitu Mas, jadi 16 ekor kita dalam 1 tahun. Ternak yang dirawatnya bertahun-tahun ternyata tak berumur panjang. Aris dan keluarganya sempat syok, tidak pernah menyangka akan diberi cobaan seberat itu. Otomatis tak ada penghasilan dari susu untuk dijual. Kehidupan yang mulai mapan kemudian memburuk. Aris tak tahu lagi harus bagaimana melanjutkan hidup. Ya tentunya sedih ya Mas ya, tentunya sedih. Apalagi melihat ibu saya, lalu istri juga sampai nangis. Aduh ini gimana, kalau dipikirkan ya ruginya besar lah Mas. Tapi kan saya harus gimana ya, saya kan sebagai kepala keluarga harus punya keyakinan, harus memberikan semangat. Kalau saya ikutan down kan gimana yang lain gitu kan. Mengeluh pasti ya, pasti manusiawi lah. Namanya juga kena dampak, kemudian sapi mati. Namanya kita kan awal usaha, sapi baru banyak, kemudian kita kena, ya ada LSI lah, PMK, waktu itu ada kena Brusela juga gitu kan. Ya di masa-masa sulit ya kita bangkit berdua lah, bersama-sama lah gitu. Ibaratnya walaupun kita udah naik, mulai lagi dari nol gitu ya, tetap harus semangat, harus kuat juga. Namanya peternak itu ya memang berat sih Mas. Berkat dukungan istri dan keluarganya, Aris mencoba bangkit kembali dengan membeli beberapa ekor sapi.
Belajar dari pengalaman pahit kematian seluruh ternaknya, Aris belajar menerapkan sistem perawatan sapinya sesuai standar kesehatan peternak. Aris tak mau lagi merugi untuk yang kedua kali. Cobaan tak membuat Aris hilang arah. Dengan dukungan sang istri, ia kembali merintis usaha peternakan sapi perahnya dengan lebih telaten. Dengan kerja keras dan semangat pantang menyerah, jumlah sapi Aris terus bertambah hingga 40 ekor. Produk susu segar yang dihasilkannya tentu saja semakin melimpah, sampai-sampai berliter-liter susu terpaksa harus dibuang setiap harinya karena tak laku dan menjadi basi. Aris dan istrinya Widya lalu mulai berpikir untuk memanfaatkannya menjadi produk olahan susu. Waduh, ini kayaknya gagal nih, Ma. Lihat nih, nggak nyatu gini. Duh, gimana ya, Pak? Ya, ntar kita coba bikin ulang ya, Pak. Terus ntar kita gabungin lagi. Mudah-mudahan jadi deh. Oke deh, ya sudah. Kalau gitu, kita coba lagi aja. Ya. Dulu susu itu saya kirim, ada supplier yang terima di daerah sini, Mas. Kita kirim ke sana. Kita berjalan sudah beberapa tahun. Saya sudah memutuskan keluar dari koperasi pada saat itu. Nah, pada waktu itu dia tuh sudah tidak mau ambil susu lagi. Kita naikkan harga 200 perak, dia nggak mau ambil susu kita. Susu kita waktu itu banyak, ada sekitar 200-an liter. Nah, dia nggak mau ambil susu kan kita bingung nih, Mas, susunya. Akhirnya kita buang ke kali, Mas, 200 liter setiap hari. Itu selama 10 hari, saya masih ingat. Dari saat itu saya berpikir, wah kita harus berpikir pasca panennya. Kita harus berpikir bagaimana susu ini bisa diolah dan awet lama. Demi menguasai ilmu membuat produk olahan susu, Aris dan Widya sengaja mengambil kursus dan pelatihan. Tak mudah memang, berkali-kali mereka gagal dalam mencoba. Setelah menemukan racikan dan formula yang tepat, Aris mulai memasarkan yogurt dan keju mozzarella produksinya. Bu bisa titip produk jual di sini, kamu? Maaf ya Pak, udah ada yang nyetor. Perjuangan yang tidak mudah, lantaran pada saat itu belum marak penjualan secara daring. Warga sekitar juga masih asing dengan produk keju kekinian seperti keju mozzarella. Ya, pertama kita tawarkan dari mulut ke mulut ya, Mas ya. Awal-awal tuh saya pernah sampai putar-putar dari Cisarua sampai ke Cianjur, Mas. Istri saya suruh ke salon, keluar-keluar kayak orang Korea. Dia bawa map, bikin surat penawaran. Dan alhamdulillah, Mas, segitu banyak toko, warung, nggak ada yang melirik. Saya masih ingat ada orang datang ke sini, saya tawarkan keju mozzarella. Dia bilang, Mas, ini apa, Mas? Ini bisa buat makan ayam bukan? Karena orang belum tahu ini keju mozzarella. Begitu, Mas, jadi tantangan tuh selalu ada. Tapi kan akhirnya kita menjadi yang pertama dan satu-satunya di Cianjur yang membuat keju mozzarella hingga saat ini. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa lah. Seiring berjalannya waktu, produk olahan susu produksi Aris mulai menemukan pasar yang cocok. Penjualannya pun meningkat karena produk yogurt dan keju mozzarella makin populer. Aris bersyukur berlimpahnya produksi susu segar ternyata membawa rezeki. Penghasilan Aris tentu saja terus meningkat. Ia bahkan mampu menggaji karyawan sebanyak 6 orang. Aris kemudian memperluas usahanya dengan membuka tokonya sendiri, khusus menjual produk dari peternakannya. Selain itu, ia juga menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk kegiatan outing di peternakannya. Saat usahanya meningkat pesat, pandemi COVID-19 melanda. Penjualan stop selama beberapa bulan. Aris kemudian berinisiatif membagi-bagikan produknya agar tidak terbuang percuma. Ya orang berpikir, wah hebat nih, Mas, lagi pandemi ini bisa bagi-bagi. Padahal kan sapi tiap hari diperas ya, Mas ya. Terus susunya mau kemanain? Orang kita nggak jualan. Sempat merugi, kondisi selama pandemi ternyata justru membawa hikmah bagi Aris. Gara-gara aksi berbagi yang dilakukannya, aneka produk susu kembali dilirik pembeli. Sebagai cara untuk meningkatkan imun tubuh melawan ganasnya virus. Tapi ternyata di balik itu banyak yang kerjasama dengan kita. Mas, tolong dong kirimin susu ke rumah sakit ini supaya tenaga kesehatannya semua imunnya kuat, ke perusahaan ini dan segala macam, Mas. Dan ternyata semua ada hikmahnya. Dan kita bisa survive sampai saat ini. Itu sangat luar biasa, Mas. Jadi jangan takut untuk berbagi lah, Mas.
Pengalaman di masa-masa sulit membuat Aris lebih kuat dalam berbisnis. Alhasil, ketika cobaan kembali datang dalam wujud kedahsyatan gempa Cianjur, Aris bisa menerimanya dengan tenang. Aris yakin dengan kebaikan Tuhan, selalu ada hikmah dari setiap peristiwa yang dialaminya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-12. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Saya sangat yakin Mas, di balik semua masalah yang kita hadapi, itu sebenarnya ujian. Bagaimana kita bisa menghadapinya, bagaimana struggle kita, niat kita, kemampuan kita, kesabaran kita. Dan setiap cobaan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, hikmah yang paling besar, ada sesuatu yang indah di balik semuanya. Tinggal bagaimana kita yakin ke depannya. Jadi jangan takut kalau kita menghadapi kegagalan, kesusahan, karena Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang indah buat kita. Kini, omset Aris dari peternakan sapi beserta produk turunannya sudah menembus 80 hingga 100 juta per bulan. Aris merasa bersyukur kualitas susu dan produk turunannya diawasi dengan ketat, menggunakan mesin-mesin modern. Dukungan dari pemilik warung-warung dan toko yang membantu memasarkan produk mereka terus dijaga. Aris dan Widya juga berencana mengembangkan produk-produk lain dan bermimpi agar bisa membangun tempat wisata yang menyatu dengan peternakannya. Ya, kebetulan walaupun kita di sini sudah rada lumayan lah gitu, tapi kita tetap punya semangat untuk mengembangkan usaha lagi. Kita membuka lahan baru juga supaya lahan parkir juga luas, kemudian pemasaran kita lebih lagi, kemudian ada rencana kita untuk membuat produk kita untuk BPOM, jadi supaya pemasarannya lebih luas lagi. Limpahan rezeki yang diberikan Allah kepada keluarga mereka membuat Aris tak lupa bersyukur dengan membagi-bagikan sebagian rezeki yang dimilikinya pada yang berhak. Setiap tahun menjelang Idul Adha, Aris sudah menyiapkan beberapa ekor sapi ternak yang terbaik untuk dikurbankan. Aris yakin dengan berbuat baik akan membawa lebih banyak kebaikan. Anjuran berbuat kebaikan pada Al-Quran jelas tercantum dalam surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36.